Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sahabat petualang misteri. Di video kali ini kita coba untuk mereview ya guys, mereview kejadian yang kita coba ungkap yang terjadi di Bukit Katarina, tepatnya di daerah Seirenggas, Kabupaten Asahan, di mana kita kemarin mencoba mengungkap misteri di sana, tapi tanpa disadari, tanpa kita tahu bahwasanya kita sudah mengalami guncangan ya, sepertinya ya, seperti mengalami gangguan yang cukup berat, yang cukup kuat, serta energi-energi yang ada di sana memang juga cukup kuat ya guys. Sebab itu malam ini kita coba untuk bertanya kembali kepada para mediator, juga kepada ahli supranatural, bagaimana dan apa yang sebenarnya yang terjadi di tempat itu, dan sosok-sosok apa saja yang telah memasuki tubuh mediator kita sehingga memang pada malam itu terjadi kekacauan yang cukup dahsyat ya guys, sehingga kita dan para tim, saya dan para tim petualang misteri harus menghentikan untuk mengungkap kisah atau tragedi yang ada di situ, sebab memang sudah membahayakan jiwa, nyawa dan dari para mediator ya guys. Maka itu kita untuk coba mereview di malam ini, kita coba bertanya kembali kepada para mediator, kepada para ahli supranatural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petualang misteri, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dan diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan rezeki untuk kita semuanya. Dan semoga pandemik corona di Indonesia yang menimpa Indonesia kita ini cepat berlalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Flashback teman-teman, sahabat misteri, tentang di Bukit Katarina. Di awal sebelum kita menuju lokasi itu, situasi seperti biasa saja, sangat kondusif. Dan ketika kita masuk ke sana bersama mediator dan kru-kru yang pada saat itu bertugas meliput daerah itu, mulailah situasi itu berubah, sangat berbeda. Jadi saya bertanya nih sama Mbak Polonya, yang terjadi pada saat kita masuk ke sana itu ada mediator kita sedang diserang, langsung diserang atau kerasukan gitu kan? Apa yang terjadi Mbak Polo pada saat itu ya? Sebelum naik ke puncak, kita itu dapat serangan dari gangguan jin dari sana, yang kayak harimau palang pintunya untuk jaga itu, dan yang di pohon besar dekat sungai itu yang masuk mediator kita seperti orang besar tinggi hitam itu. Jadi Mbak Polo ya kan, mereka ini kenapa kok tiba-tiba menyerang kita itu? Apakah bagaimana gitu bisa menyerang kita? Apakah kita ada salah ataukah nggak mengucapkan salah masuk ke sana, atau bagaimana ya? Karena mereka tidak suka kedatangan kita, tidak suka orang itu menceritakan tentang kejadian di situ. Mereka nggak senang, maka menyerang kita semua. Terlebih lagi kita kan rame-rame itu datang ke sana ya kan. Jadi mungkin mereka tuh menganggap kita mau merusuh atau mau menyerang mereka, mungkin seperti itu ya. Iya. Saya merasakan kekuatan atau power dari lokasi tersebut itu berbeda. Kawan-kawan sekalian pun mungkin yang awam, yang seperti kita orang biasa yang nggak punya ilmu pun sama seperti perubahan suhu. Menurut saya perubahan suhu ya, karena dari suhu sejuk itu menjadi panas macam kita di siang hari. Bagaimana tuh kira-kira gitu? Seperti itulah. Udah gitu pun kayak mana ya? Saya merasa kayaknya rame banget orang. Padahal itu tidak seperti itu. Itu hanya kita kru-kru aja, tempatnya gelap. Hanya ada kamera sama penerangan lah, cahaya-cahaya dari kru
kuat, sangat ribuan jin di sana. Sarangnya di sana. Berarti kerajaan, itu suatu kerajaan di sana. Iya, memang kerajaan di situ. Oh, berarti ada raja, ada ratu, juga prajurit-prajurit gitu ya. Iya. Karena di Kabupaten Asan disitulah tempat mistiknya, tempat intinya di situ. Oh, tempat yang paling seram di daerah Asahan ini itu. Iya. Oh, gitu ya. Pada malam itu di situ di bukit itu sosok seperti yang kedatangan kami disambut seperti harimau besar itu, atau panglima hitam dipanggil. Tiba-tiba serangan kedua itu orang besar tinggi hitam yang bertanduk dekat pohon dekat sungai itu. Begitu kami naik ke bukit, diserang lagi sama mereka. Dan nggak senangnya begitu saya panggil ratunya, mereka tidak senang semuanya, makin diserang kami semua. Lalu Mbak Polo, sosok apa yang masuk ke dalam mediator? Sosok apa gitu? Maksudnya wujudnya apa gitu yang masuk ke dalam mediator kita? Seperti putri, kalau dilihat ditengok-tengok orang itu, badan itu seperti ratu ular yang di situ, dan buaya putih yang ada untuk manggil-manggil mediator supaya mediator tidak sadar. Begitu saya panggil, ketika orang itu nggak menyadarkan diri, tidak sampai dibawa ke alam orang itu. Jadi saat pada malam itu saya merasakan ini Mbak Polo ya, saya merasakan situasi yang tadinya itu kan awalnya sejuk, mulailah hangat. Itu kan saya merasakan sebagai orang yang nggak berilmu lah ya kan, kita bilang. Mulai hangat, terus lama-lama panas sekali. Ini gerah nih, kayaknya kita mau buka baju aja tuh pada saat itu di situ. Karena panas sekali, memang betul-betul panas sekali di situ. Nah itu, apakah mereka datang rame-rame di situ melihat kita atau mau menyerang kita atau bagaimana itu? Boleh dijelaskan Bang? Karena begitu kita di atas bukit, banyak serangan bertubi-tubi, mereka berkumpul semua. Ribuan jin yang ada di sana. Mereka tidak suka ratunya dipanggil. Karena itu marah besar sangat. Maka banyak gangguan malam itu. Jadi, Mbak Polo, ketika mediator sedang merasuki, maksudnya bukan mediator masuk ya, jin merasuki mediator kita pada saat itu, dan saya juga mencoba pada saat itu tuh untuk membacakan ayat-ayat yang saya mengerti, maksudnya yang ayat-ayat pendek lah yang saya mengerti gitu ya kan, dan itu sepertinya kurang berefek ya gitu ya. Mungkin apakah suasana yang sangat mistis, sangat pekat sekali, nggak seperti biasanya gitu. Menurut Mbah Polo bagaimana ya? Karena mediator itu udah dibawa alam sana, kita panggil pakai ayat-ayat pendek, tapi belum tentu mediator itu sadar. Harus kita kita panggil dia di alam gaib juga, kita bermain alam gaib untuk memanggil dia. Kalau kita panggil pakai ayat pendek itu, mediator bingung aja, karena bukan dia yang di badannya itu, atau jin yang merupai dia, sebut nama-nama dia. Jadi malam itu saya mencoba juga menyadarkan ya kan, saya menyebutkan nama mediator kita itu, saya panggil gitu kan. Ternyata dia tidak ada respon gitu kan, tidak ada respon sama sekali. Mungkin ya Mbak Polo yang bisa menjelaskan ya kan. Karena pas begitu Bang Putra manggil seorang mediator itu jin itu yang menguasai otaknya, karena bukan dia. Jadi sebelum dia dipanggil namanya, nanti jin itu meniru suara dia. Jadi begitu kita panggil ke alam gaib itu, kita tarik mediator untuk ke badan dia, barulah situ kita bisa panggil mediatornya. Saya merasakan tubuh saya ini sudah tidak kuat menerima energi mereka. Lagian pun saya melihat sosok badan besar. Di situ saya mulai
hawa badan saya ini sudah tidak tahan, macam ada yang memasuki tubuh saya. Saya merasakan saya itu mual, sangat mual. Di situ saya mencium bau bangkai. Di situ energi, ibaratnya diri saya ini sudah tidak ada energi sesudah mencium bau bangkai itu. Sampai tubuh saya ini tidak mampu menerima energi tersebut, energi negatif yang sangat besar. Seperti itu. Nah, saya merasakannya pertama belum masuk itu cuaca dingin. Sebelum dipanggil cuacanya dingin, kok tiba-tiba pas saya duduk begitu mau dipanggil hangat gitu, hangat mulai panas. Kayak terganggu mereka kedatangan kami ke situ. Jadi mediator tidak sanggup, kayak mediator yang pertama mau dibawa ke tempat orang itu supaya makan tumbal, mau minta tumbal badan anak ini. Jadi makanya badannya tidak sanggup dan tidak mau memaksakan diri dia, tapi kayak mau menyerang badan anak ini, mau mengambil anak ini dia terutama. Dia mau meminta ratu ini, mau meminta anak ini, mau meminta untuk tumbal ibaratkan, karena sana sudah jarang ada tumbal di bukit itu. Ya, saya sebelum masuk ratu itu di belakang saya ini udah sangat berat, kepala tuh udah oyong kali, udah kayak mau dimasukinya lah, kepala tuh udah oyong. Jadi saya merasakan udah tidak enak lah, pusing lah kepala saya, perut saya mual. Begitu masuk ratu itu mau bilang sama saya, meminta untuk tumbal antara kalian satu. Aku pengen anak itu, badan anak itu ikut sama saya katanya. Ya saya pun tidak ngasih lah, karena ini kan mediator yang pertama kan udah tidak sanggup. Ya saya pun tidak ngasih, karena itu nyawa, taruhan nyawa. Karena orang itu mau meminta, karena sudah tidak ada tumbal lagi di tempat orang itu. Jadi orang itu meminta badan anak ini untuk mendampingi ratu itu. Saya merasakan sukma saya itu keluar karena saya dipanggil sama makhluk halus di situ. Saya dibawa, mereka bilang, "Ayo kamu ikut kami, ratu kami sedang menunggu kamu." Ya kan seperti itu. Lalu saya dibawa sama mereka menuju istana ratu itulah di alam gaib, ya kan. Sesampainya saya mau masuk di istananya, pintu istananya, saya kedatangan kakek-kakek, bajunya putih semua. Sampai situ saya ditahan, dibilang kakek itu, "Kamu jangan ikut mereka, kamu ikut aku aja. Sama mereka kamu nanti bahaya," dibilang kakek itu. Sampai situ saya sudah tidak tahu lagi cerita. Di situ ada pintu kerajaan. Di situ ada penjaganya dua, seperti kuda badan manusia dua itu. Dan ke dalamnya itu dayang-dayang seperti putri bajunya hijau kehijauan gitu. Dan ratunya itu duduk di antara putri-putri itu. Buaya putihnya betapa di situ sebelah kanan. Dan di situ sosok yang banyak, ribuan sosok gaib di situ. Seperti kayak orang besar, pocong, kuntilanak merah, sangat banyak di situ. Dan banyak makan korban setiap tahunnya. Maka kami main di situ, orang tuh meminta korban, ya tidak saya kasih. Di situ ada terowongan bawah tanah ke sungai itu ada di situ. Disitulah sosok buaya putih ada. Di situ ada dua pintu gerbang, satu pintu masuknya dan satu pintu keluar untuk mereka. Mereka itu mengganggu seperti ular besar itu, ratu itu menampai diri ke jalan seperti makan korban. Pas penampakan ular besar itu tiap maghrib lewat tekong itu. Dan kuntilanak merah itu sering mengganggu orang jalan tengah malam, seperti manggil-manggil atau menampakkan diri, dan seperti ada anak kecil lewat di lintasan di situ. Jadi gini Mbah, saya mau tanya sedikit ini kan. Di sana tuh saya sering mendengar tuh sering terjadinya kecelakaan gitu kan. Jadi saya mau tahunya nih Mbah, apakah itu memang
penyebabnya karena kegaiban yang ada di sana ataukah kelalaian manusia? Itu memang ada gangguan dari jin itu, karena orang itu lewat itu nggak sopan atau menghidupkan kleson. Ya kita seperti perbisi menghadapi situasi itu, karena mereka itu tidak suka. Kadang orang itu mereka menampakkan diri ketika orang itu lewat, ya orang itu terkejut atau jatuh di situ. Jadi gini kan, kita kan manusia kan nggak bisa melihat apakah mereka itu ada di situ atau enggaknya gitu. Jadi gimana caranya? Maksudnya supaya kalau jelas kita nampak itu ada tuh sosok di situ, ya kan nggak mungkin kan kita tabrak aja atau gimana gitu ya. Saya masih bingung di situ sih, cek gimana itu. Ya contoh kleson tuh orang tuh udah paham minggir sendiri atau mengucapkan zikir dalam hati, orang tuh apa kayak mundur atau minggir lah kita lewat itu. Karena kok kita nggak zikir dalam hati atau kleson, orang tuh tetap situ, karena orang tuh nggak tahu permisi apa enggaknya. Seperti kita masuk rumah nggak ada mengucapkan salam, kita nggak tahu itu pencuri atau enggak ya. Seperti orang itu juga lah. Nih satu pertanyaan lagi dari saya kan, Mbah. Untuk menghindari gitu kan gangguan-gangguan tersebut, ya kan, kita ini lebih baiknya gimana? Maksudnya entah berdoakah supaya tidak bisa mata kita itu mungkin diganggu atau pikiran kita tuh melayang itu, menurut Mbah gimana ya? Ya kita melewati sesuatu yang keangkaran itu kita berdoa dulu sebelum kita melewati di situ. Nanti kita nggak berdoa, kita ditutup mata kita atau kuping kita. Ketika berlawanan arah itu, jika ada mobil sana, kita nggak tahu apa yang lewat. Karena orang tuh menutupin pandangan kita. Jadi saya mengambil kesimpulan tentang kejadian pada malam hari itu. Alangkah lebih baiknya kita sebelum berpergian keluar rumah itu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Setidaknya kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita manusia biasa, ya kan, yang nggak mengerti perkara yang gaib. Hanya Allah yang tahu akan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, yang kejadian yang menimpa kita. Jadi kita sudah berserah diri kepada Allah. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan kepada sahabat petualang misteri. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat petualang misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, setelah mendengar penjelasan dari para ahli supranatural kita dan para mediator kita, memang lokasi yang kita jadikan tempat syuting kita di Bukit Katarina itu kerap memakan tumbal serta memiliki energi negatif yang sangat kuat. Jadi untuk para sahabat petualang misteri, apabila melintasi area tersebut, hendaknya berdoa ataupun berzikir sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan pernah bermain-main dengan alam gaib. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.